teman-teman semua, di video kali ini sih bakal bahas terkait bocoran banner yang akan rilis di event Summer atau dalam hal ini dalam bahasa Jepang yaitu adalah festival musim panas yang diberi nama dengan Natsu Matsuri. Jadi satu karakternya sudah dikeluarkan untuk bocorannya yaitu adalah Kaneki dan kemungkinan satu laginya adalah Touka ya yang udah kemarin didiskusikan di video sebelumnya. Nah, tapi untuk gambar logo bannernya itu baru cuman ada si Kaneki doang. Sepertinya ya Toukanya itu sama kayak Ayato Tanabata gitu ya. Mungkin gratisan, kemudian kalau top up mungkin bisa dapat lebih banyak. Jadi sistemnya seperti itu. Itu baru dugaan aja untuk event dan lain sebagainya. Nanti kita lihat langsung di dalam gamenya kalau sudah rilis ya. Nah, di sini saya mau bahas karakter pasif dan skillnya karena ini lumayan baru banget dan benar-benar broken cuy. Ini untuk di Anteku ya kayaknya ya kalau Kaneki. Tapi kalau Toukanya kemungkinan besar Anteku cuman masih belum fix karena tidak ada gambar bannernya. Walaupun ada gambar nanti bocoran dari luarnya, tapi kita masih perlu lihat-lihat lagi ya. Dia itu masuknya Anteku atau bisa semua karakter, semua fraksi bisa digunakan. Oke, kita langsung bahas aja untuk tampilan bocorannya itu seperti ini ya. Ini berarti kalau seperti ini fix gacanya adalah Kaneki cuy. Kemungkinan tokennya adalah banner gratisan atau banner Tanabata seperti Ayato. Kalau kita lihat di sini adalah Natsumatsuri ya, sudah fix bahwa ini event musim panas. Kemudian di sini kita bisa lihat dia adalah Anteku eksklusif melakukan Provoker, Massive Damage, dan hybrid antara attack dan juga defense. Nah, jadi dia itu tipenya balance dengan kemampuan attacker dan juga defender sekaligus dalam satu karakter. Kenapa dia diberi nama defender? Karena yang pertama, kalian bisa lihat ya, di sini Anteku eksklusif Provoker. Kalau kalian nggak tahu Provoker itu mirip kayak si Shu, Sukiyama Shu. Kalau Sukiyama Shu itu kan ketika sudah menyerang, dia bakal yang namanya nge-taunting ya, atau semua serangan itu bakal kena dia. Nah, ini provoke ya. Intinya nanti dia bakal memberikan taunting atau memberikan shield yang gunanya itu supaya karakter lain kalau menyerang itu diarahkan ke Shu semua. Nah, ini sama seperti ini ya. Jadi nanti orang-orang tuh pada nyerangnya ke Kaneki semua. Otomatis hero ini adalah hero tanker harusnya ya. Hero defender. Gitu. Makanya di sini dia hybrid ya antara attack dan defender. Jadi dia bisa menjadi dua role sekaligus. Nah, kenapa attack? Karena dia mempunyai massive damage atau damage yang sangat brutal, cuy. Nah, untuk tahu passive skillnya kita bakal langsung lihat aja ke bagian atas karena sudah di-leak-kan oleh Kevin Chatmajo. Nah, bisa terlihat bahwa di sini kemungkinan besar atau udah hampir 99% ya biasanya kalau sudah masuk ke leak ini, dia itu bakal memiliki atribut strength, teman-teman. Yaitu warnanya merah ya. Wah, ini bagus sih sebenarnya. Kalau dia punya damage yang sakit, dia bisa masuk ke tim red ya, Ittori dan kawan-kawan. Terutama nanti buat boss battle, Juzo juga bisa kepake kalau memang bisa menyusul damage dari Amon. Oke, kalau dari tampilan luar ya dia ultra smith, damage-nya 540% kepada target. Artinya apa? Dia single target, coy. Untuk apa itu ultra smith? Makanya kita langsung lihat lebih dalam ke skillnya ya. Jadi di sini Smith ya kalau dia di bintang 6 ke bawah masih Smith, tapi kalau dia udah di bintang 6 karakternya yang nyampe D itu ya, itu bakal berubah jadi Ultra Smith. Tapi sama, intinya dia Smith ini gunanya adalah skill menyerang single target ya, satu musuh dengan mengabaikan defense dan block chance dari serangan ini. Ya, artinya apa? Artinya nanti defense musuh akan dibuat 0 ketika menggunakan kartu ini, termasuk juga block chance-nya cuy. Ini lumayan bagus ya, cuman nggak terlalu wah banget. Ini gunanya adalah untuk memberikan damage dan penerobosan yang sangat besar untuk tahanan musuh. Oke, kita langsung lanjut lagi untuk ini Ultra Smith-nya ya. Kalau dia di bintang 6, dia bakal mengabaikan defense dan juga block chance dan juga akan mengurangi target block chance-nya sebesar 30% selama 2 turn. Kalau tadi ini kan kartu ini mengabaikan defense dan block chance-nya
Itu pada saat kartu ini aja digunakan. Tapi kalau dia udah bintang 6, dia akan memberikan debuff baru yang dapat ditinggalkan, yaitu pengurangan block chance-nya sebesar 30% selama 2 turn. Sehingga untuk kartu-kartu yang lain gitu ya, ya bisa dapat block chance-nya tadi berkurang 30% untuk karakter yang dihajar sama Kaneki ini. Intinya ini nambah debuff lah, pengurangan block chance. Nah, ini pasifnya ya, tadi saya udah lihat sedikit, tapi masih saya mau cerna lagi dalam video ini. Setiap Anteiku karakter yang ada di tim, maka basic ability value-nya yang ada di tim tadi meningkat sebesar 3%. Otomatis, ini kan setiap ada satu Anteiku ya, kalau ada 4 karakter, makanya dia 4 dikali 3 adalah 12% maksimumnya. Untuk basic ability atau basic stat ya. Kemudian di setiap awal battle dia akan memberikan fortune selama 2 turn dan memberikan Anteiku ini karakter resist effect. Jika aliansi kita adalah Anteiku maka kita dapat mendapatkan obstruct event. Ini nih apa ya? Coba kita lihat ya. Fortune ya. Fortune itu dia aktif katanya di setiap awal battle ya. Di setiap awal battle, jadi 2 ronde pertama. Nanti tim Anteiku bakal mendapatkan HP related yang meningkat 15%. Bagus ya untuk tim Anteiku biar tambah banyak darahnya. Duh, defense related juga 10%. Dan dia ini bakal memprovokasi stance reversing all attack to self. Intinya gini, dan nanti ketika ada fortitude ini dia bakal imun terhadap debuff dan juga weak. Ternyata Kaneki ini ngetauntingnya adalah untuk 2 ronde pertama aja. Gitu ya, kalau dia di bintang 0. Bintang 0 dia langsung ngetaunting selama 2 turn pertama. Tapi ya tadi ya, dia dapat defense relatednya banyak juga, HP relatednya juga banyak cuy. Dan ini dikasihkan ke semua karakter Anteiku, bukan cuman ke Kaneki doang ya. Oh enggak, buat Kaneki doang, sorry. Makanya dia bikin beton ya. Dia jadi makin beton dengan adanya Fortitude ini. Nah nanti baru yang untuk Anteiku adalah resist cuy. Termasuk Kanekinya juga ya. Resist adalah attack related ability-nya meningkat 5%. Setiap 5% darah kita yang berkurang, maka attack-nya ini bakal meningkat 2%, maksimum sampai 12%. Ya, jadi karena gunanya Kaneki ini adalah sebagai taunting, otomatis semua serangan itu bakal kena ke Kaneki. Benar kan? Seperti itu prosesnya. Tapi kalau darah dia makin sekarat, Kaneki ini katanya setiap 5% darah dia yang habis, nanti attack karakter Anteiku itu bakal meningkat 2%. Wow, maksimum sampai 12%. Lumayan ya. Jadi nanti semakin sakit juga untuk karakter-karakter yang sebelah-sebelahnya. Tapi ingat cuy, ini adalah attack ya, bukan HP. Kenapa tidak HP ya? Padahal bagus juga untuk awal sebenarnya ya. Kemudian ini juga menambahkan attack related stat ya. Walaupun memang ada critical rate dan critical damage, tapi biasanya pakai HP ya selama ini untuk Anteiku. Ada kemungkinan besar bahwa Anteiku nanti akan berubah cara gameplaynya bukan sebagai penambah darah lagi atau darah yang selama ini banyak gitu ya. Mungkin dia akan lari ke tipe attack juga sama kayak kemarin si Shigi cuy. Makanya di sini dia selalu ngeboost attack ya. Gitu. Nah untuk obstruct, ya tadi obstruct kita lihat dia dikasihnya ke siapa? Buat diri sendiri ya kalau di sini. Ketika semua karakter adalah Anteiku, maka diri sendiri dapat menerima efek obstruct. Berarti cuman Kanekinya doang yang mendapat obstruct. Obstruct ini setiap 4% darah yang hilang, defense dan block rate-nya meningkat 1%. Ini biar makin beton ya. Kalau dia sekarat, dia makin beton. Katanya gitu. Nah, provoke tadi ya. Semua serangan kartu bakal kena si Kaneki untuk 2 ronde pertama. Nah, kita lihat untuk di bintang 1 ya. Setiap di awal battle ya, nanti dia tidak akan if self doesn't. Oh, ketika dia tidak memiliki Fight Heart Evoke, maka nanti dia bakal dapat 4 Fight Heart. Ya, berarti nanti di awal battle dia dapat buff langsung dapat 4 Fight Heart. Ketika dia menerima damage, maka akan menghapus satu Fight Heart tadi pada dirinya untuk
memberikan satu disline effect dan memberikan ini kepada attacker atau penyerangnya. Intinya gini cuy, dia ini kan ngeprovoke ya. Di ronde pertama, dia bakal dapat 4 stack Fake, dimana kalau musuh nyerang kita, itu satu Fake Heart bakal hilang dan akan memberikan satu efek disline. Kita lihat ya apa efek disline. Disline adalah semua ability value-nya mengurang 2%. Ability value ini adalah all stat ya, bukan basic stat, all stat. Jadi musuhnya bakal dikurangin 2% all statnya. Lumayan, tapi nggak terlalu overpower banget. Kalau dia sampai nyerang 4 kali, otomatis dia bakal berkurang 8% all stat. Itu lumayan ya, lumayan tinggi loh kalau all stat 8% itu gila. Nah nanti dia bakal memberikan ini terhadap orang yang menyerangnya ya. Jadi orang yang menyerangnya tadi all statnya bakal berkurang. Untuk Fake Heart-nya sendiri itu nanti kalau masih ada sisa dari Fake Heart di bagian buff atasnya, penetration-nya akan meningkat 4%. Dan damage dealt-nya 5% cuy. Kalau dia main pertama, itu kan berarti Fake Heart-nya masih full ya. Artinya masih 16 masih ada 4 High Heart. Fake Heart. Dia nanti untuk di ronde pertama kalau dia main duluan, maka penetration rate-nya bakal meningkat 16% dan damage dealt-nya meningkat 20%. Gila, makanya dia tadi ya, dia menjadi massive damage karena memang memiliki damage yang tinggi gitu ya. Oke, gitu sih. Kemudian untuk di bintang 1 ya, kalau dia bintang 2 sorry. Kalau dia menimbulkan weak, maka damage taken-nya akan dikurangi 12%. Kemudian ada additional attack di pasif bintang 3 ya, kita lihat. Di awal ronde, jika karakter kita HP-nya di bawah 50%, artinya di bawah setengah ya, maka ini bakal memberikan damage 180% kepada musuh yang memiliki attack tertinggi. Contohnya kayak Uta ya. Uta itu kan di akhir battle kan suka nonjok ya. Nah kalau Kaneki ini, kalau darah dia di bawah 50%, dia nanti akan nonjok tiap rondenya. Intinya gitu. Ketika dia sebelum dia mati, dia bakal memberikan damage dulu 300% dari attack dia kepada musuh yang memiliki attack tertinggi. Wow, berarti kalau Kaneki mati, dia ini bakal memberikan trigger sebelum dia mati, dia bakal nyerang dulu musuh yang bikin dia mati. Bukan, bakal nyerang ke orang yang memiliki attack tertinggi di line up musuh. Supaya nanti attack yang tertinggi ini bakal ikut mati. Tujuannya gitu ya. Bagus juga ya. Ini seakan-akan seperti ini sistemnya. Dia memberikan provoke, dia memberikan tumbal untuk si Kaneki, tapi nanti bakal memberikan 300% loh. Gede nih. Setara dengan kartu level 3 mungkin. Kepada orang yang memiliki attack terendah, attack tertinggi, supaya nanti attack yang tertinggi itu hilang dari line up musuh. Gitu ya. Kemudian ini nanti jika terjadi burst, maka akan meningkatkan basic stat sebesar 10%. Gimana ya saya harus menilai ya? Karena selama ini cuy, yang saya pahami itu Anteiku tuh bermain HP, tapi ketika di Kaneki ini kita disuruh main attack. Jadi ini merupakan hal yang baru, sekaligus harus berani gitu ya. Kalau kalian mau ada Anteiku yang mau apa istilahnya ya? Mau hijrah ke tim attack, maka Anteiku untuk Kaneki ini merupakan suatu hal yang penting. Tapi yang jadi masalah itu selama ini kita taunya HP doang ya. Kita nggak tahu apa yang kedepannya akan rilis. Apakah memang developer mau fokus ke attack juga di masa depan. Ini bakal menjadi investasi yang bagus. Tapi kalau ke depan-depannya masih main tipe HP yang dirilis akan masih tipe HP, otomatis ini karakter yang sama sekali tidak berguna menurut saya ya. Karena dari tadi dia memberikan push terhadap terhadap attack ya utamanya ya. Walaupun tadi ada beberapa 15% HP related ya. Cuman ini perlu gambling juga ya. Kita nggak tahu di masa depan apakah memang Anteiku mau dilarikan ke attack atau tidak. Jadi 50-50 nih kalian yang diberikan atau yang sedang menjalani Anteiku line up perlu waspada karena kita nggak tahu apa yang akan rilis di masa mendatang. Untuk saat ini adalah karakter pertama yang bakal nge-push Anteiku di bidang attack, bukan di bidang HP. Gitu ya yang bisa saya kasih tahu.
Oke, kita langsung lihat. Nah, ini udah ada bocorannya, nanti saya bakal bahas di video yang terpisah. Nah, satu laginya adalah Toka ya. Ih, bagus banget cuy. Ya, untuk tagnya adalah Anteiku. Kemungkinan besar dia Anteiku lagi. Kemudian dia tipenya adalah warna hijau cuy, skill. Dengan tipe support. Kalau dilihat dari luar, dia memberikan damage kepada all enemy. Artinya dia serangannya adalah kena semua musuh. Nah, di sini kan kena semua musuh ya, all enemy. Dan ada efek Blade. Blade ini adalah critical rate dia meningkat 1% setiap dari 2% darah yang hilang dari dia. Nanti dia bakal sering critical, intinya gitu aja, kena all enemy. Kalau ada ultra dia ada crit damage biasanya. Oh iya, ada crit damage ya. Wih, saya capek juga cuy jelasinnya. Oke, bismillah ya. Dia karakter backup nih. Pasif bintang 1 dan bintang 3-nya ya. Pasif bintang 0 dan bintang 3-nya. Di bintang 1 dia harus masuk kayaknya ya, bukan di backup. Oke, kita lihat dulu bintang 0-nya. Dia bisa aktif ketika dia ada di backup. Di setiap turn akan memberikan aliansi kita patient. Dan setiap startnya akan memberikan satu spirit effect untuk semua karakter. Ini dia nggak dijelasin dia harus Anteiku atau tidak. Jadi dia bisa masuk ke semua karakter ya. Patient itu apa? Nanti damage dealt-nya akan meningkat 8% dan HP related-nya bakal meningkat 8%. Oke, bagus sih dia untuk di backup ya. Spirit effect. Nah, spirit effect-nya apa nih? Spirit effect-nya all alliance attack kita bakal meningkat 4%. Berarti kalau 3 stack berarti 12% ya. Ini karakter yang bagus buat dijadiin backup tapi tidak fokus ke satu aliansi ya. Tidak fokus ke Anteiku. Kemudian ini di bintang 1 ketika aliansi kita memberikan damage dapat memberikan satu simulation kepada si Toka hijau ini dan maksimum 4 stack. Ya makanya dia harus masuk ke battle ya karena ini diberikan kepada Toka gitu. Kalau Tokanya di belakang ya percuma dong ini ya, nggak bisa memberikan satu simulation. Sekali lagi ini bisa join ke tim semua karakter ya karena tidak harus Anteiku. Nah, ketika simultan tadi mencapai maksimumnya adalah 4, nanti dia bakal memberikan damage kepada semua musuh yang besarnya adalah 120%. Dan ketika hanya ada satu target doang di battlefield, maka damage koefisiennya meningkat ya sebesar 50%. Intinya, dia bakal memberikan trigger tambahan kalau karakter kita memberikan 4 kartu sekaligus di ronde yang di ronde tersebut ya. Kalau cuman dikasih 3 kartu doang kayak di PVP apa tuh ya yang cuman ada 3 kartu, otomatis trigger ini bakal hanya keluar ketika dia di ronde kedua. Intinya ada trigger tambahan sih, damage tambahan. Gitu ya. Simultannya juga akan ada efeknya ya, 3% untuk ada setiap simultan. Smite, oke. Nah, ini untuk pasif bintang 2-nya teman-teman ketika dia memberikan weak maka akan memberikan peningkatan 8% damage dealt ya. Oke. Oke, kita lihat bintang 3-nya cuy. Untuk meningkatkan aliansi basic stat 12%. Langsung dikasih tahu nih basic statnya 12%. Dan di setiap awal battle akan memberikan unity effect kepada semua hero yang ada di line up. Dan ketika semua karakter ini mati, maka akan mengurangi attack dari musuh 8% selama satu turn. Unity-nya adalah damage taken-nya berkurang 8%. 8% ada 8% juga untuk non-active skill. Jadi kayak bonus-bonus damage gitu ya, itu bakal dikurangin juga. Dan setelah menerima 3 active skill, maka akan mengurangi serangan active skill selanjutnya sebesar 40%. Sebenarnya bagus sih ya Unity ya. Ini biar makin beton cuy, sesuai sama gambarnya. Oke. Setelah memberikan power brush, dia bakal memberikan aliansi kita 8% penetration rate yang meningkat selama satu turn. Aduh, oke. Touka ini saya nilainya gimana ya? Kok saya agak kurang ya dua karakter ini.
Padahal saya berharap banyak. Toga ini kalian harus bintang 3 juga buat dapat unity-nya. Aduh. Bintang satunya cuman dipakai buat diri sendiri. Bintang 0-nya baru bisa kepake di backup. Ini Toka nggak bagus sih. Aduh, Toka nggak bagus ya menurut saya ya. Toka nggak bagus. Bintang 0 sebenarnya udah oke sih naikin damage build ya. Dia kalau ada di backup. Tapi kayak hero lain kayak Renji gitu ya. Itu kan naikin damage deal basic stat juga. Itu jauh lebih bagus daripada ini sebenarnya. Saya nggak tahu apa yang mau ditunjukkan sama developer dengan merilis dua karakter kayak begini cuy. Aduh. Tapi untuk yang ini masih oke sih. Yang Kaneki masih oke ya. Dia karena menjadi pondasi juga di tim attacker yang baru di Anteiku ya. Harapannya nanti developer harus ini ya, harus konsisten untuk merilis tipe attacker lagi di Anteiku karena ini bakal hijrah loh dari yang tadinya main HP sekarang hijrah ke attack karena ada kabar juga ya dari taktik itu dia bisa menahan penambahan darah. Itu alasan mungkin developer mau mindahin Anteiku ke tipe attack. Cuman ya 2 kali kerjaannya ini beda sama Shishigi cuy. Kalau Shishigi masih bisa di mix antara defense sama penyerangan penerobosan. Tapi kalau Anteiku nih beda banget lah. Kamu bayangin. Ketika yang awalnya adalah damage-nya itu berdasarkan HP, kemudian ada hero baru yang mengepus attack gitu ya. Itu sama aja bohong gitu loh. Damage awal tuh nggak akan berguna nanti ketika dinaikin attack-nya. Karena yang digunain bukan attack tapi HP cuy. Ini makanya berbeda sama tipe serangan yang ada di CCG yang dari tipe pertahanan ke tipe attack. Karena CCG yang tipe defense pun kalau bertahan ya bertahan pakai defense, tapi kalau untuk penyerangan sama ya, pakainya attack juga gitu. Jadi nggak masalah kalau dari defense ke attack, tapi kalau dari HP damage ke attack damage tuh itu yang agak aneh gitu. Oke lah, mungkin gitu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk passive skill-nya. Saya kurang suka jujur, tapi kalau kalian memang mau gacha, it's okay lah ya. Kalian lihat-lihat lagi lah. Kalian tadi video saya di stop, kemudian di screenshot atau apa. Kalau tahu kalian langsung mengunjungi Kevin Capanjo untuk baca-baca skillnya secara langsung ya. Barangkali kalian bisa menemukan combo sendiri ya untuk di tim antiku, silahkan. Oke mungkin gitu aja di video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.